Perkenalkan, nama saya Rizky Permana Bangun. Judul saya yaitu analisis SWOT pada keripik pisang balado. Next. Next slide. Analisis SWOT keripik pisang. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities. Namun secara bersamaan dapat minimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threats. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi atau strategis planner harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Next. Analisis SWOT terbagi tiga, yaitu internal, strategi, eksternal. Internal yaitu yang pertama kekurangan, kedua kelemahan. Strategi itu SO, WO, ST, dan WT. Eksternal yang pertama peluang, yang kedua ancaman. Next. Faktor internal. Pertama itu kekuatan. Yang pertama keripik pisang tahan lama setelah dikemas. Kedua, keripik pisang diberi bumbu balado. Yang ketiga, kondisi modal yang tercukupi. Kelemahan. Yang pertama, penggunaan alat produksi yang masih sederhana, pengerjaan yang lumayan lama, dan belum memiliki lahan sendiri. Next. Matriks SWOT terbagi menjadi 4, yaitu SO, ST, WO, dan WT. Next. SO, yang pertama mengembangkan bisnis atau S1, S2, S3, O3. Kedua, memperluas pemasaran atau S4, S5, O1, O2. Yang kedua, WO. Yang pertama meningkatkan strategi promosi W1, W3, W4, O2. Yang kedua menyediakan strategi yang lebih lengkap dan menciptakan jenis makanan yang lebih menarik atau W2, O1, O3. Next. ST. Yang pertama mengembangkan usaha dan lebih meningkatkan pelayanan bagi konsumen atau S1, S2, S3, S5, T2, dan T3. Yang kedua, melakukan pendekatan antara pemilik dan tenaga kerja atau S4 dan T1. WT, yang pertama meningkatkan promosi dan kualitas produk maupun pelayanan atau W1, W3, W4, T1, T2, dan T3. Next. Kesimpulan. Faktor internal yang menjadi kekuatan yaitu keharmonisan hubungan antara pemilik dan pekerja, kondisi modal yang relatif tercukupi, produk yang berkualitas baik, harga yang relatif murah, sudah memiliki sertifikat halal dan izin kemasan produk yang relatif bagus, letak usaha yang strategis, dan kelemahannya itu keterbatasan dalam pencatatan keuangan, penggunaan alat produk yang masih sederhana, daerah pemasaran masih terbatas, kegiatan promosi kurang, sedangkan faktor eksternal yang menjadi peluang yaitu adanya kredit bagi usaha Kabupaten Deli Serdang sebagai tujuan wisata. Ancamannya yaitu harga bahan baku yang semakin meningkat, posisi penawaran pembeli kuat, pasokan bahan baku pesaing tidak kontinu, barang substitusi tinggi, jaringan pemasaran pesaing lebih luas, banyaknya pesaing. Next. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya?
Saya yang bertanya. Ya, silakan Saudara Ronaldi, perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Barus. Saya yang bertanya. Hal apa yang Anda lakukan jika pisang Anda setelah habis? Ya, terima kasih Saudara Ronaldi. Saya akan menjawab. Sebenarnya kami tidak menemui langsung si penjual pisang, melainkan mereka yang datang ke tempat kami untuk menjual pisangnya. Dan jika stok kami sudah habis, kami akan mencari ke desa-desa ataupun ke kebun pisangnya langsung. Apakah bisa diterima Saudara Ronaldi? Ya, sudah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Silakan. Saya perkenalkan, nama saya Roma Uli. Saya ingin bertanya. Ya. Keripik pisang itu setelah diolah akan bertahan berapa lama? Untuk simpan keripik pisang menggunakan bahan kemasan akan mencapai 4-6 bulan. Dan di suhu penyimpanan 10-30 derajat. Oke, terima apakah bisa kasih. diterima? Terima kasih. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Supaya saya tutup presentasi saya. Kalau tidak ada, sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Rizky.